Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Unlimited Channel. Video kali ini kita akan sharing isi dari bukunya Kak Ardi Muhammad. Ini buku keduanya beliau. Judulnya itu What's So Wrong About Your Self Healing. Nah, ini judulnya. Buku ini merupakan buku dengan genre self improvement. Ini untuk sisi pinggir bukunya, ini ada nama penulisnya, judul bukunya, terus itu ada penerbitnya. Penerbitnya ini Alfi Ardi Publishing. Penerbit yang didirikan sama Kak Alfi dan Kak Ardi. Tuh, ada 2 orang. Untuk desain di belakang bukunya sendiri, kata-katanya cukup simple ya, yang bisa teman-teman lihat. About this book, dimana di sini Kak Ardi itu menuliskan kalau kita itu harus melihat ke cover depannya untuk mengetahui apa isi dari buku ini. Karena di covernya ini udah tercantum semua gitu kata-kata yang menggambarkan buku ini. Terus ada bonus juga, terus ada tentang penulis juga. Nah, ini Alfi Ardi Publishing yang dibuat oleh Kak Alfi dan Kak Ardi. Nah, ini outdoornya kalau kalian mau berkunjung ke Instagramnya @ardimd. Tuh, untuk harganya sendiri ini termasuk terjangkau ya, 93.000 teman-teman. Dan setahu aku buku ini tuh udah ada di toko buku kesayangan teman-teman, baik itu Gramet, Togamas, atau toko buku online lainnya, itu udah ada, udah tersedia banget. Yang penting jangan beli buku bajakan ya, karena menulis itu adalah sesuatu yang mahal, jadi kita harus bisa menghargai para penulis. Oke? Selain para penulis juga, ini kita harus bisa mengapresiasi timnya, baik itu penyunting, terus penyelaras akhir, penulisan sampul, terus ada penata letak, ilustrasi, dan penerbit tentunya. Itu mereka juga udah bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, udah bekerja keras di bidangnya masing-masing, jadi kita harus bisa mengapresiasi itu. Dan salah satu yang unik di buku ini adalah kata pengantarnya ini. Intinya benar sih kata Kak Ardi, nggak perlu kata pengantar, karena dari kita kebanyakan orang itu jarang yang baca kata pengantar. Yakin deh, aku juga termasuk salah satu orang yang sering melewatkan kata pengantar. Nah, ini untuk daftar isinya teman-teman, ada 10 bahasan di buku ini. Itu terkait orang tua, teman, atau apa yang kita rasakan lah terhadap banyak hal. Mungkin kalau ada yang masih belum menemukan jawaban dari apa yang kita rasakan, baca buku ini bisa jadi salah satu jalan atau pencerahan untuk apa yang kita rasakan sih. Di sini aku juga pengen sharing beberapa bab, nggak semua bab, karena untuk lebih afdol itu kita baca bukunya sendiri ya teman-teman. Dan kalau kita bahas 10 babnya di satu video itu akan memakan waktu yang cukup panjang. Ini bab pertama yang pengen aku share, itu feels like I don't have any reason to live. Merasa kalau aku gak punya alasan untuk hidup. Untuk teman-teman yang ngerasa itu sekarang atau takut merasakan itu nanti, bab ini aku rekomendasikan untuk teman-teman baca. Di bab ini Kak Ardi menjelaskan aspek-aspek yang menyebabkan kita bisa sampai berpikir seperti itu, dan kesimpulannya kita harus seperti apa. Intinya ya mungkin kita gak punya kontrol atas dunia ini dan semua kegagalan kita, tapi kita punya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang punya kuasa atas semesta ini. Itu yang wajib kita pegang teman-teman, agar kita bisa merasa bahwa kita ini berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar, sama berharganya seperti orang-orang lain. Itu teman-teman. Kita masuk ke bab selanjutnya ya. Bab ini juga sangat relate sama aku, yaitu I don't have a friend. Feels like I don't have a friend. Sering ngerasa gak punya teman, padahal sebenarnya dan senyata-nyatanya teman kita itu banyak. Tapi pada satu waktu kita sering ngerasa kalau
gak ada teman kita yang ada gitu pas kita lagi down, padahal mungkin kitanya aja yang gak pernah cerita, dan jadinya secara gak sadar kita ngerasa kesepian. Padahal itu kembali lagi kalau di bahasan buku pertama, teman-teman bisa lihat di video yang ini, itu balik lagi ke ekspektasi kita dalam pertemanan. Jangan sampai kita menciptakan pertemanan yang toksik ya teman-teman. Intinya kita harus bisa memperkuat intensitas kita sama teman-teman kita sendiri. Terus kita harus bisa memperkuat ikatan itu. Jadi saling mengerti lah, saling paham. Intinya ketika kamu ngerasa sedih juga, kalau misalkan memang belum siap untuk cerita ke teman kita, jangan sampai kita melebeli teman kita itu jahat atau tidak peduli. Ya, kita coba cerita aja ketika kita udah siap. Jadi teman kita juga bisa bantu semampunya mereka. Dan selalu percaya jalan Allah SWT itu selalu jalan yang terbaik. Oke? Semua yang aku katakan itu ada di bab yang tadi ya teman-teman. Kalau mau lihat lebih detailnya, lebih jelasnya, teori-teorinya, itu teman-teman bisa buka sendiri di bukunya, baca sendiri di bukunya. Oke? Kita lanjut ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini masih relate juga. Judul babnya itu adalah Feels Like I Always Need Someone. Semua relationship dalam hidup kita adalah hasil dari kita mencoba untuk mencari apa-apa yang hilang dari relationship kita dengan orang tua kita. Ya, aku sepakat sih. Ini adalah pembukaan dari bab kelima di buku ini. Di sini teman-teman bisa menemukan jawaban-jawaban atau pencerahan, tulisan-tulisan yang bisa menguatkan kita kenapa kita sering ngerasa kayak gitu, dan solusinya sih kalau yang aku baca. Nah, solusinya jangan bergantung pada manusia, jangan mencari yang hilang pada manusia lagi, melainkan pada yang kekal. Aku sepakat sulit, tapi memang itu seharusnya. Dan ini kita lanjut ke bab terakhir yang akan aku share di video ini. Feels Like I Worry All the Time. Ini aku baca langsung dari highlight yang udah Kak Ardi bikin di belakang setiap babnya ya. Kadang kita kebanyakan mikir yang macem-macem, gak tenang, khawatir terus, cemas terus. Tapi kecemasan itu bisa jadi alarm untuk kita sendiri kalau kita ada di posisi yang bahaya. Kecemasan sendiri itu ada dua, gak normal sama emosi penting. Gak normal ialah ketika muncul pada situasi yang gak memiliki ancaman bahaya yang nyata dan prasangka. Sedangkan untuk emosi penting adalah kecemasan yang jadi alarm ketika kita ada di posisi bahaya. Itu bedanya. Terus biasanya orang-orang dengan kecemasan berlebih itu memerlukan atau butuh kepastian. Dan ketika kita sedang merasakan kecemasan yang berlebih, kadang pola pikirnya itu kita nggak tahu nih. Untuk menentukan pola pikir yang salah, mana pola pikir yang benar, itu kita sulit untuk menentukannya. Jadi intinya, agar kita dijauhkan dari kecemasan yang berlebihan, kita harus bisa menerima ketidakpastian. Kita nggak selalu tahu masa depan mana yang terbaik untuk kita, dan kadang apa yang terjadi terbaik untuk kita. Apa-apa yang ditakdirkan pasti akan terjadi, dan yang nggak ditakdirkan maka nggak akan terjadi. Nah, di buku ini, di bab ini khususnya, Kak Ardi juga menuliskan coping skill, upaya untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, ingat kita punya pilihan. Hidup kita nggak langsung hancur dan selesai walaupun gagal atau yang kita takutkan terjadi. Yang kedua, kita nggak sempurna. It's okay to make a mistake. Terus yang ketiga, forgive yourself. Udah waktunya untuk maafin diri sendiri. Yang keempat, use your value untuk orang lain, yaitu bermanfaat. Kemudian yang kelima, tujuan hidup. Temuin tujuan hidup paling bermakna yang gak akan hilang. Jadi intinya ketika cemas itu datang, kita coba take a moment, kemudian take a breath, think straight, kemudian slow down, dan
fight the bad habit. So, we can always do something about our future. Oke, itu aja teman-teman yang bisa aku share dari buku ini. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca sendiri di bukunya. Jangan lupa untuk beli buku yang asli, jangan bajakan. Karena udah banyak tersedia di toko buku online manapun. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.